Halo semua, kembali lagi bersama saya Afri di video tutorial. Di video tutorial kali ini saya akan membahas tentang pengenalan data analis dan ChatGPT. Pertama-tama saya akan kasih tahu dulu apa sih data analis itu. Jadi data analis ini adalah menganalisa data dan menghasilkan wawasan bisnis yang akan berguna. Anda akan bekerja dengan berbagai jenis data, baik itu data penjualan, data pelanggan, data keuangan, dan banyak lagi. Tugas Anda adalah memastikan bahwa data tersebut akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Nah, sebagai seorang data analis, Anda juga harus memiliki keterampilan teknis yang kuat, seperti penggunaan analisa data seperti Excel, Python, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan-kemampuan ini akan membuat visualisasi data yang menarik dan mudah untuk dipahami. Namun, keterampilan teknis saja nih Anda nggak cukup ya. Nggak sampai di situ aja. Anda juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan tim. Nah, tim bisnis itu biasanya data yang Anda dapat itu dari tim lain. Maka di sini Anda juga harus punya skill komunikasi yang bagus juga ya. Karena dengan skill komunikasi yang bagus akan memahami kebutuhan mereka dan menghasilkan wawasan bisnis yang berguna. Sekarang kita akan bahas tentang si ChatGPT-nya. ChatGPT ini adalah sebuah teknologi AI yang dapat membantu data analis dalam menghasilkan wawasan bisnis yang lebih akurat dan efisien. Dengan menggunakan ChatGPT, data analis dapat menghasilkan ringkasan data, mengidentifikasi tren, membuat visualisasi data dengan lebih cepat dan mudah. ChatGPT bekerja dengan cara menghasilkan teks yang relevan dan informatif berdasarkan input yang diberikan oleh pengguna. Dengan demikian, ChatGPT dapat membantu data analis dalam menghemat waktu, meningkatkan efisiensi dalam proses analisa data. ChatGPT juga bisa dapat membantu Anda mengidentifikasikan pola dan tren data yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Jadi ini akan menjadi nilai plus kalau Anda akan menjadi seorang data analis dan Anda bisa menggunakan AI dengan cara maksimal. Ini yang selalu saya katakan di webinar-webinar saya. Kalau Anda sekarang belajar AI, Anda akan mendapatkan value lebih dibandingkan orang-orang lain seperti Anda. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara penggunaan ChatGPT dalam menganalisa data ya. Misalnya Anda memiliki kumpulan data penjualan yang mencakup tanggal, produk, penjualan, unit terjual, dan sebagainya dalam bentuk Excel. Nah, data penjualan berdasarkan produk ini, ya, baik itu yang terjual, ada yang belum terjual, nanti akan kita analisa datanya. Jadi kenapa pakai data Excel ya? Ya karena mungkin yang nonton video ini adalah UMKM atau profesional, jadi biar lebih gampang aja ya. Nah, pertamanya saya akan masuk ke dalam dashboardnya ya. Oke, di sini datanya sudah saya masukkan, Anda bisa lihat. Jadi data ini adalah data yang saya masukkan dari Excel ya. Anda bisa masukin aja di sini dan saya minta tolong rapikan data ini menjadi tabel dan ChatGPT langsung membuatkan hal tersebut sebagai tabel. Ini adalah perintah yang dasar ya. Anda juga bisa tahu kalau perintah-perintah ini seperti apa pada video-video saya sebelumnya. Nah, kemudian di sini setelah datanya kita masukin, ya misalkan ini produk rumah tangga ya, sabun cuci, deterjen, sikat gigi. Nah, ini adalah contoh-contoh jumlah unit yang terjual dan pendapatannya. Ya, kemudian di sini dia tanya, apakah ada hal yang ingin Anda analisa dari data ini? Saya minta ini hanya perintah dasar ya, lagi-lagi ya. Ringkas data penjualan berdasarkan produk dan jumlah unit terjual. Jadi di sini ada 3 ya, sikat gigi, deterjen, sabun cuci. Ada 3 produk yang ingin saya analisa, di mana masing-masing jumlah unit terjualnya adalah seperti ini. Ini contoh ya, lagi-lagi ya. Dan ChatGPT bantu saya langsung. Sabun cuci 3.000, deterjen 4.500, sikat gigi 7.500. Jumlah unit yang terjual dari data yang Anda berikan kepada ChatGPT. Sebenarnya Anda tidak harus copy paste ya. Anda bisa menggunakan API dari ChatGPT untuk diintegrasikan ke Excel Anda. Tapi dalam video ini saya contohkan yang mudah aja ya. Kalau yang itu nanti mungkin di lain kesempatan kita berikan ya. Langkah selanjutnya saya akan mengidentifikasikan tren penjualan. Di sini saya minta juga datanya itu kepada
tim ya, misalkan tim akunting saya, misalkan kita sebagai data analis kan, lagi-lagi tadi saya bilang Anda nggak cuma punya skill tapi harus punya komunikasi yang baik ya. Sini misalkan saya minta data itu tersebut, misalkan tolong dong kasih data saya ini buat bos besok, data analis untuk 3 bulan ya, buat 3 bulan misalkan. Kemudian tim akunting itu, tim pencatatan atau apalah itu, dia memberikan data ke saya dan saya coba masukkan. Ini saya minta buatkan daftar tabel, buatkan dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah data yang tadi tim akunting misalkan ya, kasih ke saya dari 3 produk dalam kurun waktu 3 bulan ya, dan jumlah unit dan pendapatannya. Nah, dia nanya lagi si ChatGPT, apakah ada hal lain yang ingin Anda analisa dari data ini? Oh, tentu. Nah, karena saya seorang data analis, saya ditugaskan untuk melihat tren apa sih ini yang terjadi. Identifikasikan tren penjualan bulanan untuk setiap produk. Jadi kalau tadi di awal cuman datanya nggak sampai per bulan, nah yang ini kita minta data per bulan. Oke ya, saya jelasin sedikit. Kalau di awal, data itu saya minta itu seperti ini ya. Hanya produk sama unit yang terjual. Misalkan dari tim akuntingnya gitu loh ya. Atau tim gudang lah, kita taruh. Kemudian, saya minta menganalisa jumlah unitnya. ChatGPT bantu saya. Sangat cepat. Tinggal masukin perintah aja. Kemudian saya minta lagi data ini misalkan ke gudang. Tolong dong minta data 3 produk yang memang kita concern di sana dalam 3 bulan. Kemudian kita minta identifikasikan tren penjualan bulanan untuk setiap produknya. Nah, ini ChatGPT jawab, untuk mengidentifikasikan tren penjualan bulanan untuk setiap produk kita perlu melihat data penjualan bulanan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah. Oke. Dari tabel ini kita dapat melihat tren penjualan bulanan untuk setiap produk. Sabun cuci, penjualan naik dari Januari ke Februari, tetapi turun sedikit pada bulan Maret. Nah, ini dia GPT bantu kita menganalisanya. Deterjen, penjualan naik secara bertahap dari Januari ke Maret. Sikat gigi, penjualan meningkat dari Januari ke Februari, namun turun drastis pada bulan Maret. Wah, ya. Dia langsung bisa ngasih kesimpulannya seperti ini ya, dari data yang seperti ini. Bayangkan kalau itu Excel ya udah, Anda mungkin hanya masukin rumus ya begini, tapi Anda yang membahasakan ya. Tapi di ChatGPT AI ini, dia langsung ngasih kayak gini. Demikian, dengan melihat tren ini, Anda dapat melihat bagaimana penjualan tiap produk berubah dari bulan ke bulan. Aduh, keren banget ya. Dari data yang sudah dilihat ini, kita bisa melihat ya, bahwa sikat gigi mengalami penjualan meningkat di Januari, namun turun drastis pada bulan Maret. Nah, mungkin ketika Anda rapat di bulan April ya, Anda bisa menganalisa kenapa ini turun. Apakah strategi marketingnya kurang? Ataukah tim marketingnya loyo? Apakah salesnya udah malas-malesan? Itu bisa dianalisa lagi. Cara terbaiknya yaitu saya sudah nyediain sebuah Advanced Digital Marketing Prompt yang saya susun. Di sini akan membantu Anda dalam memasukkan prompt perintah-perintah untuk kebutuhan digital marketing Anda. Seperti email marketing, konten marketing, TikTok marketing, YouTube, copywriting, SEO, affiliate, Facebook Ads, dan yang terbaru ini saya masukin trading saham dan WhatsApp. Nah, di sini ada 30 prompt WhatsApp marketing. Kurang lebih semua ini ada 250 prompt ya. Dan untuk prompt terbarunya ini ada cukup banyak saya masukin ya. Mungkin di sini hanya ada dua poin, tapi di dalamnya misalkan preferensi investasi, di sini saya sudah masukkan beberapa prompt lagi ya, yang saya update ya. Sekali lagi saya update. Ini update terbaru saya. Jadi kalau kemarin udah ada yang beli, Anda akan dapat prompt terbaru dari sayanya ini ya, update terbaru yaitu trading saham dan WhatsApp. Karena WhatsApp ini di Indonesia ya cukup menjadi tools yang powerful ya untuk kanal marketing Anda. Di WhatsApp ini juga tersedia lebih dari 30 ya. Jadi kalau tadi totalnya 250 ya mungkin 260 atau 70 prompt
yang bisa Anda manfaatkan ini untuk meningkatkan sales Anda. Ya. Jadi data itu seperti ini ya, sikat gigi mengalami penurunan yang drastis. Itu pastikan data itu benar. Karena kalau data analisnya salah, maka tim marketing Anda juga salah. Jadi pastikan dulu ketika Anda sudah yakin data analis, oh ini turun nih. Lagi-lagi, apalagi Anda udah dibantu ChatGPT, udah ngeliat jelas loh ya, turun drastis misalkan. Anda bisa coba gunakan strategi marketing yang Anda butuhkan. Dan dengan bantuan lagi-lagi dengan prompt yang saya susun yang bisa Anda gunakan di ChatGPT ini. Anda bisa dapatkan prompt ini langsung di deskripsi video ini ya. Dan terakhir bagi Anda yang mau mendapatkan informasi terbaru tentang artificial intelligence dan digital marketing, Anda bisa ikut dan bergabung di newsletter saya melalui email dan WhatsApp community saya. Anda bisa klik link di deskripsi video ini untuk mendapatkan informasi terbaru tersebut. Oke, cukup sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Aku Afri pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya.